Pemirsa, massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Para buruh bergerak dari Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut pengampunan pajak dan upah layak serta meminta tidak ada PHK massal. Aksi ini membuat ruas jalan raya di Surabaya macet total lantaran massa buruh menutup ruas jalan raya Ahmad Yani, Surabaya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional dengan berebut gunungan buah dan sayuran serta buruh wanita mengenakan kebaya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Peringatan Hari Buruh Internasional dengan tema Buruh Ruat Negoro ini diartikan bahwa buruh bersama-sama berjuang menjaga, memperbaiki, dan membersihkan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, para buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing serta mendesak perbaikan sistem pengupahan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah pengemudi ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Ribuan buruh bersama dengan aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar Long March di sepanjang Jalan Malioboro. Dalam aksi ini, buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam aksinya, para buruh memiliki 6 tuntutan yang mereka sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan saat berpidato di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi. Meski dalam konteks bercanda, Prabowo menyebut tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI lantaran memiliki nama yang sama dengan dirinya. Prabowo. Sudah tampak beliau akan menuju ke panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi. Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan May Day digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi, menyapa sejumlah orang dalam pidatonya. Satu persatu yang disapa Prabowo antara lain sejumlah petinggi serikat buruh yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir. Dalam sapaannya, Prabowo sempat melontarkan candaan lantaran nama mereka yang sama, yakni Prabowo. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Tidak hanya Kapolri, Presiden Prabowo kemudian menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo pun kembali melemparkan candaan bahwa nama mereka sama-sama ada Subianto. Bahkan Prabowo juga berkelakar tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena mempunyai nama yang sama dengan dirinya. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Usai berpidato panjang, Presiden Prabowo kemudian meninggalkan arena peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ada momen menarik saat peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta. Di atas panggung, Presiden Prabowo melepaskan kemeja safarinya dan melemparnya ke arah buruh. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan aksinya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan buruh tersebut, Prabowo melemparkan topi dari atas panggung dan melepaskan bajunya. Aksi Prabowo disambut sorak-sorai para buruh yang hadir di Monas. Di hadapan buruh, Prabowo menyampaikan pesan penting tentang nasib pekerja Indonesia. Salah satunya adalah menghapus sistem kerja outsourcing yang akan ditinjau lebih lanjut oleh lembaga terkait. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Usai berpidato dan melepas baju safarinya, Prabowo langsung naik ke mobil dinasnya. Dari atap mobil yang terbuka, Prabowo melambaikan tangan dan melemparkan baju pada para buruh sebelum meninggalkan lokasi acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan keheranannya saat nama Teddy Indrawijaya disebut di hadapan para buruh dalam aksi buruh di Monas. Presiden merasa iri karena sambutan meriah lebih banyak diberikan ke Teddy ketimbang dirinya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Pemirsa, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang digelar ratusan mahasiswa di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi setelah petugas kepolisian membubarkan paksa mahasiswa karena titik unjuk rasa telah disediakan di depan gedung DPR. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan langsung diamankan paksa polisi saat menggelar unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya Front Mahasiswa Nasional ikut memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI. Kericuhan terjadi karena mahasiswa yang diminta berpindah ke sisi depan gedung DPR memilih bertahan hingga petugas terpaksa membubarkan.